sebagai ibu melihat anaknya semakin kecil, semakin dewasa seperti itu? Ya, alhamdulillah akhirnya pada sampai masanya melepas anak tunggal ke jenjang yang lebih dewasa, yaitu dilamar. Banyak sih teman-teman yang nanya, kok pakai tradisi Chinese? Memang calon mantu aku dari Chinese, tapi alhamdulillah sudah mualaf gitu ya. Ya kalau saya sih, kalau saya itu nggak harus ada klasifikasinya apa, yang penting buat saya dia bisa membahagiakan anak saya dan dia muslim dan dia bisa menjadikan anak saya ke depannya menjadi istri yang soleha. Jadi saya nggak melihat dari mana sukunya, bagaimana ininya, yang penting ya dia baik, bertanggung jawab, muslim yang terutama ya gitu. Saya selalu pesan sama calon anak saya tuh seperti itu, bahwa saya butuh seorang laki-laki yang bisa menjadikan anak saya menjadi anak yang solehah lewat kamu. Makanya kemarin waktu dia sudah muslim, saya masukkan sekolah-sekolah, bukan sekolah, bimbingan-bimbingan keislaman gitu ya gitu. Alhamdulillah saya yakin anaknya baik dan bertanggung jawab. Sama percis kayak anak saya. Jadi anak saya tuh dari SMA sampai sekarang ini mungkin deket gitu ya. Hanya ada teman deket tuh ya waktu SMA gitu ya. Terus dia nggak pernah pacaran, tiba-tiba ketemu langsung menikah gitu. Dan calon anak saya juga begitu, nggak pernah pacaran gitu ya. Pacaran mungkin cuma sekali waktu zaman SMA, bukan pacaran kali itu ya, itu kayak teman dekat kali ya gitu. Ya udah, terus terakhir sama anak saya gitu. Jadi dua-duanya ini menurut saya agak introvert gitu. Jadi nggak suka kayak anak-anak yang sekarang tuh, gimana sih, yang ke kafe, bergaul, dugem apa segala macam. Dua-duanya tuh kerja, tipe yang pekerja. Ntar kalau misalnya di rumah juga mereka datang buka komputernya masing-masing, ya udah main komputer gitu. Malam minggu juga datang ke rumah, buka komputer, ntar diem-dieman gitu kan. Jadi nggak pernah yang saya lihat tuh yang kayak anak-anak yang bergaul lah gitu. Jadi cocok sih sebenarnya gitu. Apa? Pacarannya paling 2 tahun apa ya, 2 tahun apa 3 tahun ya gitu. Ya itu, ya kebanyakan di rumah. Nanti nonton film aja kebanyakan di rumah gitu nontonnya gitu. Terus kalau misalnya olahraganya juga di rumah gitu. Jadi saya lebih banyak melihat anak-anak saya itu di rumah dibandingkan di luar gitu. Kalaupun di luar, Bun, aku mau makan gitu. Ya sudah, makan, habis makan ya jam 9 jam 10 udah balik lagi gitu kan. Ya alhamdulillah saya senang lah ya gitu. Ada rasa berat kan, karena kan ini anak kecil yang Iya, nggak, ya, 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 rela dilepas. iya. Jadi belakangan ini aku lagi di kamarnya terus gitu kan, Bunda ngapain sih di sini? Ya bentar lagi kan kamu diambil orang gitu kan, Bunda lagi kepengen sama kamu gitu kan, cerita-cerita gitu. Ntar kamu diambil orang, Bunda ntar pasti sedih deh, kangen deh gitu kan. Terus gimana nih kalau biasalah, jadi kayak aku yang manja sama anakku sekarang. Jadi ketahuan banget gitu kan. Terus ya suka bercanda-bercandain aja ke calon anakku, aduh kamu bentar lagi ngambil anak aku kayak gitu-gitu. Jadi aku yang manja sekarang ke mereka gitu. Iyalah Bu, nanti pokoknya kan deket gitu kan. Rumahnya dia itu alhamdulillah ya, sudah ada rumah gitu, sudah dibikin memang yang nggak jauh dari aku gitu. Jadi aku masih bisa nengok lah. Aku kan di daerah Cilandak, dia di Andara gitu, jadi deket lah gitu. Alhamdulillah dipilih yang dekat gitu biar aku bisa main. Mungkin ada atau sudah menyampaikan pesan-pesan ya sih Pak Ahmad, harusnya nanti seperti apa? Dia, aku udah bilang pokoknya nanti seminggu sekali harus ke rumah Bunda. Bunda akan bikin pengajian karena anak-anaknya anakku udah nikah semua nih, ini yang terakhir nih ya kan.
Pokoknya sebulan sekali minimal itu udah harus ke rumah bunda pasangan. Kita ngaji bareng-bareng, kita makan sama-sama, jangan sampai hilang gitu. Karena kan anak-anak Gen Z sekarang kan kalau nggak, walaupun ibaratnya sudah menikah, tapi kan buat aku agama itu tetap nomor satu ya. Takutnya mereka nggak ada waktu untuk spiritualnya. Jadi aku minta kepada anak-anak sebulan sekali harus ada pengajian di rumah bunda. Jadi misalnya sini giliran siapa nih ketuanya gitu. Ketuanya nih misalnya yang siapa yang nyarikan ustadznya, siapa yang ngumpulin untuk makan-makannya gitu. Yang penting mereka harus ada kerjasama gitu. Karena buat aku keluarga itu nomor satu. Kayak aku di keluarga aku juga sampai sekarang kan alhamdulillah tetap terikat gitu ya. Aku sama keluargaku, Rensi, Sony, semua yang lain tuh sampai sekarang masih dekat, sampai sekarang masih pergi bareng, sampai sekarang tuh masih sama-sama. Dan aku pengen menciptakan juga keluargaku juga seperti itu ke depannya gitu. Jadi tanggal berapa? Tangannya rahasia ya. Soalnya memang ini ya Allah aku tuh sedih. Jadi anakku ya, anak-anak sekarang ya, aku juga bingung nih mau ngundang siapa gitu karena jadi anakku ini pengennya tertutup. Ya, tertutup, hanya keluarga, intimate, bener-bener itu cuma 200 orang. Bener-bener intimate, gak boleh ada media, gak boleh ada, dia bilang gini, bunda ini acara aku, jadi aku kepengen bener-bener intimate aja. Dia tuh lebih, dan tidak ada salam-salaman. Jadi cuma akad nikah keluarga, habis itu malamnya acara dia dan teman-temannya, dan itu kayak cuma makan malam aja. Jadi bukan yang salaman yang begini-begini. Jadi dia, anak-anak sekarang aku nggak ngerti ya. Aku ngobrol sama teman-temanku juga begitu. Kebanyakan ya gitu, tidak mau terlalu besar. Dan mereka lebih untuk menabung gitu. Jadi hanya makan-makan aja. Makanya aku kadang-kadang ada bingung. Aduh gimana ya, nggak ngundang yang lain gitu ya perasaannya ya. Jadi cuma minta doa aja. Iya banyak banget. Aku aja bunda cuma 20 orang langsung 20 orang. 20 orang keluarga aku aja hampir 50. Jadi aku memang benar-benar untuk hanya akad nikah dan malamnya acara mereka aja sendiri. Hah? Insya Allah bulannya Oktober gitu. Tahun ini gitu. Hah? Ya pokoknya di bulan Oktober lah. Konsepnya sih kalau akad nikahnya Jawa ya, karena kan papanya Jawa. Itu hanya keluarga dan temen deket lah ya gitu. Udah malamnya itu acaranya dia, semua acaranya dia. Jadi acaranya cuma makan malam aja gitu. Tapi sih tetap di di gedung lah ya, tapi cuma 200 orang, itu pun semua teman-teman dia. Nggak ada sama sekali, nggak ada teman-teman aku, dan benar-benar close dari media gitu. Jadi ya karena mereka prinsipnya kayak begitu ya kita hargai lah ya gitu. Aku bilang dulu bunda nggak begini lah ya, dulu kan bunda dulu orang dulu, kalau sekarang beda gitu. Aku cuma makan-makan sama teman-temannya dia aja gitu.